Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Terlebih pada saat kali ini Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keimanan kepada kita. Tentunya itu semua adalah sebuah hal yang sangat-sangat berharga para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat banyaknya saudara kita yang saat ini Allah uji dengan berbagai macam musibah, sakit ataupun musibah-musibah yang lainnya. Maka tatkala kita kemudian mendapatkan nikmat berupa kesehatan ataupun nikmat berupa kesempatan, maka itu adalah sebuah nikmat yang sangat berharga untuk kita syukuri. Kenapa? Karena pada hakikatnya begitu banyak manusia itu ketika dicabut dua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan itu, mereka baru merasakan penyesalan. Kenapa dulu ketika misalkan dicabut nikmat sehatnya, kemudian menjadi sakit, maka kemudian menyesal kenapa dulu ketika sehat tidak banyak berbuat kebaikan. Ketika sedang dicabut nikmat lapangnya, kemudian mendapatkan kesibukan yang luar biasa sehingga tidak sempat lagi untuk beribadah, maka kemudian di sana ada penyesalan. Maka untuk itu ketika sekarang Allah memberikan nikmat ini, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, kita manfaatkan betul untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya melalui majelis ilmu yang sebagaimana kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan apa yang menjadi pelajaran kita, itu pelajaran bahasa Arab, dan kita masih mempelajari dari kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Fi Abdurrahman, terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sampai kepada pelajaran yang ke-20, Ad-Darsul Ishrun. Pelajaran yang ke-20. Dan pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah selesai sampai kepada latihan yang latihan yang ketiga. Sekarang kita masuk kepada latihan yang keempat di pelajaran yang ke-20 itu. Nah, sekarang silakan dibuka bukunya jilid pertama, tepatnya halaman 112. Nah, langsungnya kita baca perintahnya di latihan yang keempat ini. Perintahnya adalah Iqra. Bacalah al-jumal al-atiyah kalimat-kalimat berikut ini, waktu baha, dan tulislah ma'a kitabatil a'dad, bersama dengan penulisan bilangan-bilangan al-waridah yang terdapat fiha, di dalam kalimat-kalimat berikut ini, bil huruf, dengan huruf. Jadi misalkan contoh, kalau bilangan 1 itu angka 1 ditulis dengan bilangan wahidun, waw alif ha dal. Nah, itu namanya kitabah bil huruf, menulis dengan huruf wahidun. Nah, kalau bilangan adat itu angkanya atau rokem, nomornya. Nah, baik. Nah, dari latihan yang keempat ini kita akan mendapatkan nanti di sana ada kalimat-kalimat yang di situ ada angka-angka. Nah, angka-angka itu kita diminta untuk membacanya dengan bacaan yang benar tentunya dan kemudian kita tulis dengan hurufnya. Nah, baik, jelas ya perintahnya. Nah, kita ambil contoh yang nomor 1 saja, nomor 1. Nomor 1 contohnya li, di situ ada angka 4 li angka 4, kemudian ikhwatin wa, dan angka 3 akhawatin. Nah, bagaimana membaca yang benar? Kita harus pahami dulu.
ikhwatin ini kata laki-laki atau perempuan? Ya, dia kan laki atau perempuan? Ya, ikhwatin ini yang benar adalah kata laki-laki ya, meskipun tidak ada tak marbutohnya. Iya, ada tak marbutohnya. Tapi kenapa kok dia laki-laki? Karena dia bentuk jamak. Jadi untuk melihat laki-laki atau perempuannya dilihat bentuk tunggalnya. Bentuk tunggalnya dari ikhwatin apa? Akhun. Ya, bentuknya adalah akhun, saudara laki-laki. Ikhwatin, saudara-saudara laki-laki. Jadi dia adalah bentuk laki-laki, bukan perempuan. Nah, adapun akhawatin ya, akhawatin itu adalah saudari-saudari atau bentuk jamak dari saudara perempuan. Nah, sehingga di sana kemudian kalau kita sudah tahu bendanya, yang benda laki-laki ikhwatin, maka bilangannya perempuan. Sehingga di sana arba'atu ya, ada tak marbutohnya. Nah, kemudian itu berikutnya yang apa? Akhawatin itu adalah perempuan ya. Maka di sana bilangannya laki-laki salasu. Ya, sehingga lengkapnya kalau kita baca li arba'atu ikhwatin wa salasu akhawatin. Li arba'atu ikhwatin wa salasu akhawatin. Nah, baik. Nah, seperti itu kira-kira contohnya. Silakan sekarang dikerjakan nomor 2 sampai nomor 10. Ya, insya Allah sudah tahu artinya semua kan? Ya, dari pelajaran sebelumnya. Dan kemudian setelah itu nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan di pause videonya dan dikerjakan. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan ya mari kita cocokkan jawabannya ya. Mohon cocokkan jawabannya dari nomor 2 sampai nomor 10. Nah, baik. Nomor 2. Muhammadun lahu, ini ada angka 5 ya. Muhammadun lahu, ya lihat dulu bendanya, abna'in. Abna'in itu dari kata apa tunggalnya? Yaitu kata ibnun. Ibnun artinya putra. Ya, putra itu berarti laki-laki ya. Maka bilangannya di sini perempuan. Sehingga dibilang apa, dibaca apa? Khom 1. Ya. Khom 1. Nah, jadi khom 1 abnain. Kemudian setelahnya ada banatin. Banatin itu jamak dari bintun. Bintun apa? Putri, anak perempuan. Sehingga di sana ya meskipun bintun tidak ada tak marbutohnya, tapi dia memang untuk penyebutan anak perempuan ya. Sehingga di sana jawabannya bilangannya menjadi laki-laki. Samani ya, samani banatin. Ya, lengkapnya Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa samani banatin. Ya. Baik. Selanjutnya yang ketiga. Indi ada 10, angka 10. Kita lihat bendanya kutubin. Nah, kutubin itu bentuk jamak dari apa? Kitabun. Ya, bentuk jamak dari kitabun. Nah, kitab laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Maka bilangannya adalah perempuan. Jadi dibaca asyaratu. Ya. Indi asyaratu kutubin. Nah, kemudian wa dan majallatin ya. 7 majallatin. Ya. Majalah ya, majallatin itu jamak dari majalatun. Ya, majalatun adalah perempuan. Ya, sehingga ya, bilangannya laki-laki. Sab'u ya, sab'u majallatin. Sehingga lengkapnya adalah indi asyratu kutubin wa sab'u majallatin. Nah. Baik, selanjutnya yang keempat. Fil mustashfa di rumah sakit ya ada 9. 9 apa ini? Tobibatin. Tobibatin. Tobibatin jamak dari apa? Jamak dari tobibatun. Berarti dia dokter perempuan. Nah, karena dokter perempuan maka di sana bilangannya laki-laki. Yaitu tis'u ya, tis'u tobibatin. Nah, fil mustashfa tis'u tobibatin. Wa dan 6, apa ini ada bilang 6 mumarridotin, yaitu perawat. Nah,
Mumarridotin di sini jamak dari mumarridotun, yaitu perawat perempuan. Maka bilangannya juga laki-laki. Berarti situ. Ya, dibaca situ mumarridotin. Lengkapnya fil mustasfa tis'u tabibatin wasitu mumarridotin. Nah, baik, lanjut yang kelima. Yang kelima, indi angka 4 ya, kumsonin. Kumsonin jamak dari apa ini? Komisun ya, komisun. Komisun laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Maka bilangannya perempuan. Sehingga 4 kalau perempuan bagaimana? Arba'atu. Ya, arba'atu ada tak marbutohnya. Baik. Sehingga lengkapnya dibaca indi arba'atu kumsonin. Indi arba'atu kumsonin. Nah, baik. Yang keenam. Yang keenam. Lihadhihi sayyarati. Ya, lihadhihi sayyarati. Pada mobil ini, ya pada mobil ini ada angka 4 abwabin. Nah, lihat abwabin di sana dia bentuk jamak dari apa? Dari babun. Babun apa? Pintu. Nah, babun laki-laki atau perempuan? Nah, babun adalah laki-laki, maka bilangannya menjadi perempuan dengan tak marbutoh menjadi arba'atu. Nah, sehingga dibaca lihadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Nah, baik, yang ketujuh, yang ketujuh. Nah, yang ketujuh, fi hadhil kalimati, ya, di dalam kata ini, ya, fi hadhil kalimati, di dalam kata ini ada 5 hurufin. 5 hurufin. Ya, soal yang ketujuh, di sana soalnya adalah fi hadhil kalimati. Ya, di dalam kata ini, ya, kalimat dalam bahasa Arab itu terjemah dalam bahasa Indonesia adalah kata, ya, kata. Adapun kalimat dalam bahasa Indonesia itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah jumlah, ya. Jadi ini mungkin untuk serapan yang kurang pas, ya, sehingga kalimat dalam bahasa Arab itu berarti kata, tapi dalam bahasa kita kalimat itu ya susunan kata. Nah, gitu. Nah, baik. Jadi fi hadhil kalimati, di dalam kalimat, di dalam kata ini ada 5 hurufin, ya, 5 hurufin. Ya, 5 hurufin. Huruf kita lihat bentuk tunggalnya apa? Bentuk tunggalnya adalah harfun. Nah, dengan bentuk harfun, ya, berarti dia laki-laki, sehingga bilangannya perempuan. Dibaca fi hadhil kalimati khamsatu hurufin. Nah, baik, yang ke-8, ya, fi madrasatina, ya, di dalam sekolah kita, ya, di sekolah kita ada 8 mudarrisatin. Mudarisat itu jamak dari mudarrisatun. Apa mudarrisatun? Mudarrisatun itu bu guru, ya, guru perempuan. Nah, jadi kalau gurunya perempuan maka bilangannya laki-laki, ya. Nah, laki-laki, maka di sana menjadi fi madrasatina samani mudarrisatin. Nah, baik, yang ke-9, ya, fi baitina, di rumah kita ada 10, yaitu angka 10 rijalin, laki-laki. Ya, kalau ini bendanya laki-laki, ya sudah jelas bilangannya adalah perempuan. Sehingga asyratu rijalin. Fi baitina asyratu rijalin wa, dan 10 nisain, perempuan. Nah, ini bendanya sudah perempuan, maka bilangannya laki-laki. Sehingga dibaca wa asyru nisain. Sehingga lengkapnya fi baitina, ya, fi baitina asyratu rijalin wa asyru nisain. Nah, terakhir yang ke-10, ya, yang ke-10, dhahaba abi ila riyadhi. Ya, bapakku atau telah pergi bapakku ke Riyadh. Qabla, sebelum, ya, dibaca qabla karena dia dhorof, ya, keterangan waktu sebelum salasati ayyamin, ya, sebelum 3 hari, karena ayam jam dari yaum itu laki-laki, maka bilangannya perempuan. Salasati
ayyamin. Kenapa dibaca sati? Ya karena dia ada kata qabla sebelumnya dan setelah itu bisa seperti mudhaf ilaih itu ya. Jadi sebelum salah sati 3 hari. Jadi satu sebelum 3 hari itu menjadi satu kesatuan atau kata majmu' ya. Qabla salah sati ayyamin. Baik, nah, jadi seperti itu para pemirsa sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, selesai kita dari latihan yang keempat. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di latihan keempat ini membawa keberkahan untuk kita semuanya, membawa kebaikan untuk kita. Ya, tentunya kita berharap bahwasanya ini menjadi kemanfaatan untuk kita semuanya dunia dan di akhirat. Ya, ada benarnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kekurangannya itu dari diri saya sendiri. Ya, saya memohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan dan kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.